Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami kembali di minggu yang kudus ini. Di perenungan kami menyongsong jalan salib, 7 keutamaan Kristus. Tuhan tolong Tuhan pimpin kami memikirkan bagaimana aspek keutamaan di dalam spiritual. Kalau itu berkati sertai kami di perenungan kami akan firman-Mu, sehingga kami boleh beroleh pencerahan, sehingga di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami bersyukur, kami berterima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Kita akan masuk di dalam bagian seri kita yang ke-6, berbicara keutamaan atas spiritual. Saudara, apa dan bagaimana memahami 7 aspek yang sudah kita diskusikan beberapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bagaimana keutamaan atas ciptaan, intelektual, mental, moral, ya, spiritual, atas kebangkitan, sehingga kita bisa menjelajah keseluruhan. Nah, apa yang menjadi harapan kita adalah dengan kita belajar mengetahui keutamaan Kristus, maka kita akan mengenal siapa dia seutuhnya dan memahami arti yang disebut di dalam Alkitab. Dia Allah yang sejati sekaligus manusia sejati. Tapi dalam kesejatian kemanusiaannya, keutamaannya menjadi sangat luar biasa. Itu sebab ini menjadi berbeda dengan tiap tokoh agama yang melintasi tiap standar nilai yang dipunyai oleh pemimpin-pemimpin agama. Kristus melewati itu. Ya. Ini menjadi sangat penting untuk kita menyelusurinya, dan yang menjadi penting lagi adalah Alkitab memberikan catatan-catatan lengkap tentang hal itu. Jadi bukan sekedar apa yang kita pikirkan secara subjektif atau argumentasi-argumentasi yang kita bangun dengan pemahaman emosional keagamaan kita, tetapi betul-betul bagaimana Alkitab yang memberikan dasar dan prinsipnya. Ini yang luar biasa. Mari kita buka Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Saya baca 8, saudara baca 9, terus bergantian hingga 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Saudara, pada waktu Paulus membicarakan bagaimana Allah menjadi manusia, Kristus itu, maka dikatakan dia mengosongkan dirinya. Dia kosongkan dirinya, melepas atribut keilahian, dan dia jadi manusia. Waktu dia jadi manusia, dia tetap Allah, Allah yang jadi manusia, tetapi Allah yang mengosongkan diri, lagi-lagi melepas atributnya, sehingga kemahaan yang ada pada dia tidak menempel padanya dan dibawanya ke dalam bumi. Itu sebab tidak heran kita bisa melihat dia, menyapa dia. Padahal Alkitab bilang barang siapa melihat Allah akan mati. Yang kedua, dia pernah berkata, aku lapar, aku haus, karena dia sudah melepas kemahaannya. Yang ketiga, dan dia pernah berkata tentang hari kedatangannya yang kedua, bahwa hanya Bapa yang tahu, karena itu jadi rahasia surga, dia pun tidak tahu. Menjadi pertanyaan aneh bagi banyak orang, bagaimana mungkin Yesus tidak tahu? Itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang luar biasa. Kerelaannya mengosongkan diri membuat dia yang maha tahu jadi rela untuk terbatas tahu. Tidak ada yang salah, hanya salah kalau kita tidak mengerti sepenuhnya. Karena itulah kita belajar menjelajah, mengerti keutuhan pengenalan akan kristologi, sehingga betul-betul mengerti dia secara utuh. Mengapa begini, mengapa begitu, dan kita akan tahu. Sehingga cerita Alkitab bukan satu dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi tentang satu hal yang luar biasa. Nah, dia itulah kemudian yang datang ke dalam dunia, taat sampai mati di atas kayu salib. Di dalam ketaatan yang mewujudkan ketaatan tanpa batas terhadap Allah, menjadi satu semangat yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana dia pergi ke kayu salib, dan bagaimana dikatakan dia sangat ditinggikan, supaya di dalam nama dia, nama Yesus, akan bertekuk seluruh manusia, segala lutut, dan akan dikaruniakan kepada nama di atas segala nama.
dan semua lidah akhirnya mengaku Yesus Kristus yang manusia itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Loh, kan dia Tuhan? Yes, tapi dia menjadi manusia. Sehingga manusia melihat keunggulannya, mengakui dia di dalam ketuhanannya. Ini luar biasa ya. Kan dia Tuhan. Enggak usah dong, kenapa mesti orang ngakui dia Tuhan? Dia turun, mengosongkan diri. Tapi dalam pengosongan diri, dia menunjukkan kualitas ketuhanan dan orang menyebut dia Tuhan. Mengapa? Karena dia gambar kemuliaan Allah. Bukankah seharusnya kita juga sama? Karena kita gambar kemuliaan Allah, tapi kita sudah kehilangan gambar itu. Itu sebab ketika kita berbicara keutamaan atas ciptaan, kita mesti melihat dan bergumul untuk mencapai apa yang sudah Kristus lakukan. Dan itulah sebab dikatakan kita digugat untuk berpikir seperti Kristus berpikir, hidup seperti Kristus hidup. Nah, itu menjadi pertandingan kita, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, Kristus yang adalah manusia, makhluk yang natural itu, ya, tetapi sekaligus juga Allah yang roh itu, yang spiritual itu, tidak mudah untuk dipahami. Origen Bapak Gereja pernah memberikan pengertian yang tidak pas tentang Kristus. Dia mengatakan Kristus adalah setengah Allah, setengah manusia. Karena dibilang Allah, dia bingung bagaimana menggambarkan Allah yang kelihatan ini. Tapi dibilang manusia, bagaimana menggambarkan manusia yang berkuasa ini. Sehingga pemikiran dia berkembang di abad awal. Paling tidak abad 1 sampai abad 2 mempengaruhi pemikiran-pemikiran gereja pada waktu itu. Sampai kemudian Arius muncul, ya, di abad ketiga keempat, lalu mulai mengatakan satu kalimat menggugat pendapat daripada Origenes. Jika Allah setengah, Kristus setengah Allah setengah manusia, maka setengah Allah bukan Allah, setengah manusia bukan manusia. Wah, ini perkelahian filsafat logika yang sangat kuat. Kalau begitu apa? Dia mengatakan manusia. Nah, disitulah Athanasius lalu berteriak lagi, aku setuju dia manusia, tetapi tidak titik koma, tetapi juga Allah. Nah, itulah munculnya pemahaman gereja, manusia sejati, Allah sejati. Dia bukan hanya manusia, tetapi kemudian bergulir lagi. Dulu yang muncul adalah Arius, lalu saksi Yehova mengembalikan dan mengagungkan Yahweh dalam pengertian Yehova yang satu itu, tetapi meniadakan Kristus sebagai Tuhan yang hidup itu. Dan liberal kemudian dalam pemikiran gereja Kristen sendiri memberikan rumusan dan kesimpulan Yesus adalah manusia bermoral yang paling tinggi, yang paling unggul, yang paling hebat. Menarik ya saudara. Pada waktu kita memikirkan, maka waktu kita membaca seluruh zaman pergerakan pemikiran, bergerak dari mana ke mana dan akan kemana perginya, kemana dia akan berhenti, itu sebetulnya mudah diduga kalau kita belajar. Ya, itu sebab kalau orang mulai berkhotbah dan berteologi, lalu kita akan bisa melihat ke arah mana dia akan bergerak, lalu akan jatuh di mana dia. Itu sederhana setengah mati. Belajarnya yang nggak sederhana ya. Tetapi kita harus berani. Sehingga kita tidak menjadi salah langkah. Bahkan sudah tahu pun tanpa penguasaan diri, kita bisa kecemplung. Apalagi tidak tahu sama sekali. Itu sangat mengerikan. Kita kembali kepada pemikiran tadi. Oleh karena itulah keunggulan Kristus atas spiritual menjadi bagian yang juga tidak boleh kita abaikan. Apa yang sudah kita baca tadi, dia mengosongkan dirinya. Ibrani pasal 1 ayat yang keempat menggambarkan Kristus lebih tinggi daripada malaikat. Ya. Nah, kalau demikian, kita melihat Kristus lebih tinggi daripada malaikat, maka kita bisa melihat dan belajar betapa hebatnya hal ini. Saya harap di layar ditampilkan setiap ayat yang saya baca ya, Ibrani 1 ayat 4 ya. Nah, kita bisa melihat keunggulan-keunggulan yang luar biasa. Bagaimana Kristus lebih tinggi dari malaikat. Nah, saya lagi berbicara di sini keunggulan dia bukan atas spiritual, tetapi makhluk spiritual. Ini menjadi sangat penting karena seharusnya manusia yang material tidak berbanding dengan yang spiritual, pasti kalah set. Tetapi bagaimana Kristus bahkan mengatasi, lebih utama, lebih penting daripada makhluk spiritual. Itu digambarkan di dalam Alkitab. Maka dengan segera kita tahu berarti dia bukan manusia biasa, bukan? Karena dia lebih tinggi daripada malaikat. Di dalam hal itu, maka jelaslah apa yang disaksikan oleh Alkitab menjadi kebenaran yang tidak terbantah, bahwa Kristus lebih tinggi dari malaikat yang adalah makhluk spiritual itu. Saudara-saudara, tiap kali kita menjelajah, tiap kali kita perhatikan, kita akan bertemu
Ya, nanti Jumat Agung kita akan berbicara keutamaan atas Tuhan dalam tanda petik. Ya. Bagaimana keilahian dan keberhalaan dan bagaimana kita menyaksikan itu secara luar biasa. Tapi bagaimana juga pergolakan zaman masih terus berlangsung sampai sekarang. Selalu ada ilah-ilah dan ilah itu tampaknya terus berkuasa. Bilakah, sampai kapankah? Ini menjadi godaan menarik ya. Karena bisa membawa banyak orang terjerumus ke sana. Nah, ini yang kita perlu hati-hati sekali. Karena itulah pengenalan akan Kristus akan meneguhkan kita. Ingat, keutamaan Kristus atas makhluk spiritual. Ibrani 1 ayat 4 mengatakan, dia lebih tinggi dari malaikat yang adalah makhluk spiritual itu. Nah, kalau keunggulan lebih tinggi ini menjadi tampak lagi jelas. Bagaimana dia berbicara di dalam Matius 4 ayat 11. Matius 4 ayat 11 mencatat dengan prinsip yang sangat tinggi. Ya, bahwa malaikat itu pun datang dan melayani Kristus. Nah, jika ini di dalam Ibrani yang dikatakan dia cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Ya, dan bagaimana kemudian setelah selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Dia lebih tinggi dari para malaikat itu. Nah, saudara-saudara, dia lebih tinggi sesudah dia kembali ke surga. Lalu bagaimana sebelum dia kembali ke surga? Sesudah penyelesaian penyucian dosa, oke. Tapi bagaimana sebelumnya? Dengan jelas Alkitab mencatat, iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani siapa? Yesus. Makhluk spiritual itu tunduk, takluk. Sehingga bagaimana di dalam hal ini menjadi sangat penting. Ini malaikat yang benar. Bagaimana malaikat yang berontak? Peristiwa di Gadara menggambarkan dengan sangat jelas. Ketika Yesus datang, maka ketakutanlah setan itu dan berkata, hai anak Allah yang maha tinggi, apa kena mengena urusanmu dengan kami? Waktu kami belum tiba, kenapa engkau mau menghukum kami? Rupa-rupanya setan pun sangat tahu akan tiba waktu dia di bumi hanguskan dan dihukum. Dan menurut mereka waktunya belum tiba. Tapi mereka tahu itu Yesus dan mereka ketakutan luar biasa. Keunggulan atas makhluk spiritual, entah malaikat yang baik atau malaikat yang memberontak, kita bisa dengan segera melihatnya. Saya suka Alkitab. Di sana sini penuh dengan keterangan yang luar biasa lengkap. Hanya saja kita membaca yang tidak pernah lengkap. Copot satu sudah ngomong, hanya salah tanam, salah kacau balau semua. Tempatkan pada tempatnya, analisa dengan baik-baik, munculkan, lalu mulai tarik kiri kanan, depan belakang, atas bawah, sehingga kita menemukan kebenaran yang akurat. Dan Alkitab itu tidak pernah tidak akurat di dalam kebenarannya, tidak terbantah, saudaraku. Ini yang perlu. Oleh karena itu, apa yang dikatakan dalam kitab Injil Matius, malaikat melayani Kristus. Saudara-saudara, kalau dia lebih tinggi dari malaikat, dia dilayani oleh malaikat. Maka Kolose pasal yang pertama ayat ke-16, Paulus mengatakan bahwa Kristus di dalam keutamaannya itu, di dalam dia segala sesuatu diciptakan, baik di bumi maupun di langit, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu luar biasa. Semua ada di dalam dia, dicipta ya oleh dia dan untuk dia. Ini gambaran yang sangat luar biasa, penting bagi kita, saudara. Bagaimana keunggulan Kristus tadi atas makhluk spiritual dengan amat sangat terang benderang itu tampak di Alkitab. Dia lebih tinggi, malaikat melayani dia karena dia penciptanya para malaikat yang datang ke dalam bumi. Itu sebab sekalipun dia datang dengan mengosongkan dirinya, tapi setan tahu betul inilah anak domba Allah itu, sehingga setan yang jahat pun gentar padanya. Tapi heran ya, sejahat-jahatnya manusia tidak pernah gentar sama anak domba itu. Gila juga ya, setan jahat saja gentar, manusia jahat tidak gentar. Manusia baik yang ngaku orang Kristen sama saja. Tidak ada kegentaran dalam hidup kita.
Itu sebab sebetulnya nilai hidup kita menjadi sangat rendah. Yuk belajar punya nilai hidup yang tinggi, berkualitas, seperti yang Yesus Kristus kehendaki. Karena itu saya selalu amat sangat percaya, ketika orang Kristen menemukan kekristenannya, dia akan menjadi manusia unggul pada dirinya. Dengar kalimatku, ketika orang Kristen menemukan kesejatian kekristenannya, dia akan menjadi manusia unggul di dalam kehidupannya. Dia akan menjadi manusia yang luar biasa dalam intelektual, mental, moral, spiritual, sesuai dengan kapasiti yang Tuhan berikan pada dia. Jangan mau berhenti, terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar, dan terus belajar. Tiap kali pula bolak-balik lewat mimbar ini, saya harus mengatakan, tidak enak dan tidak gampang jadi pendeta. Kalian enak dengar khotbah, bagaimana mempersiapkan semuanya? Pagi saya mesti sudah khotbah yang lain tadi, karena kebaktian bina doktrin. Kita bicara ekskomunikasi di dalam hukum gereja. Lalu jam 10 sudah bicara ini. Tetapi demi Tuhan yang hidup pula harus kukatakan, tiap kali aku mempersiapkan semuanya, tiap kali aku diberkati dan dicerahkan oleh Dia, Tuhan yang hidup itu, maka tidak sia-sialah letihku, tidak sia-sialah tenagaku. Bahkan sebaliknya, limpah yang kuterima karena belas kasihan dan kemurahannya. Ini hidup kita, ini pergumulan kita, ini perkelahian kita yang harus kita selesaikan. Karena itu jangan pernah berhenti dalam pelayanan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Dia menjadikan segala sesuatu dan Dia begitu luar biasa. Dia hebat. Dia yang utama atas segala makhluk spiritual. Tetapi menarik, Ibrani pasal 2 ayat 7. Ibrani pasal 2 ayat 7 mencatat, saudara, ternyata ada waktu pernah Yesus sesaat lebih rendah dari malaikat. Ya, ada waktu sesaat Yesus lebih rendah dari malaikat. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kapan Yesus lebih rendah daripada malaikat? Ketika di atas kayu salib. Waktu di atas kayu salib? Ya, ketika Dia terpisah dari Bapaknya. Ketika Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkanku? Seluruh dosa tertumpu pada Dia. Ia bahkan menjadi lebih rendah dari ciptaannya, dari malaikat yang ada di surga itu. Dari manusia, manusia jauh lebih rendah, karena manusia adalah pendosa sejati. Tapi malaikat yang tidak memberontak, yang adalah ciptaannya, di bawah Dia, sesaat lebih tinggi, karena Dia terpisah dari Bapaknya. Mengapa terpisah? Karena Dia menanggung seluruh dosa. Sehingga berlumuran dosalah Kristus Yesus. Bukan dosa yang dilakukannya, tapi dosa yang ditanggungnya. Ini menjadi catatan penting, betapa Dia unggul dan utama, tetapi rela bukan saja melepaskan keilahiannya, tetapi terhina karena ada waktu di mana Dia lebih rendah dari malaikat. Mengerikannya, karena Dia harus menanggung dosa seluruh manusia. Itu sebab saya selalu berkata, terlalu gampang orang Kristen bilang, ya kita puji Tuhan, dosa kita sudah ditebus Yesus, Yesus sungguh baik. Tapi kau tahu nggak arti penebusan dosa? Berapa harganya? Mengerti nggak kau nilai-nilainya, sudut-sudutnya? Saya nggak yakin orang ngerti. Itu sebab terlalu gampang bilang sudah diampuni dosa, tapi bikin dosa lagi. Itu sebab gampang selalu bersaksi, puji Tuhan, Tuhan ampuni dosa, Tuhan tolong. Tetapi hidup tidak berapi-api dalam melayani Tuhan ini. Bagi saya itu ironis. Bagi saya itu sangat menyedihkan. Kegairahan kita untuk belajar, kegairahan kita untuk mengetahui jauh setengah mati. Saya makin hari makin sulit menemukan orang yang militan, yang mau belajar dengan sungguh-sungguh. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Saya dulu dipacu dan tiap kali kesaksian kan pada saudara,
Dulu saya juga bisnismen. Saya punya usaha sendiri dan cukup sibuk. Tapi tiap kali saya dengar satu khotbah, CD-nya saya punya. Dalam satu minggu, paling tidak 3-4 kali saya dengar ulang. Bolak-balik pas lagi pergi kerja. Dulu kita pakai kaset ya. Dengar lagi khotbah, satu selesai, pergi pulang. Besok pergi lagi pulang, dengar lagi, pergi pulang. Dengar yang sama. Minggu depan kebaktian lagi, dengar lagi. Makin mudah saya menangkap. Hari ini aku hanya menerima upah dari apa yang belasan tahun kulakukan. Tapi banyak orang Kristen mau dengan segera tahu, tapi tidak mau investasi waktu, tidak mau investasi seluruh pemikiran, tapi bilang cinta Tuhan. Coba pikir baik-baik. Kita cinta kerjaan, kita cinta uang, karena itu kita jungkir balik cari uang. Betul lah. Dan kita Tuhan omong kosong, karena kita nggak pernah jungkir balik untuk Tuhan. Keunggulan spiritual harus mempermalukan kita. Ketika dia yang unggul, rendah di dalam relanya. Rela menjadi rendah karena dosa-dosa kita. Thanks God. Kalau kau yang tinggi mau jadi rendah karena mestinya aku yang rendah ini tidak lagi akan mempermalukanmu. Aku akan berjuang mencapai tinggi yang kau kehendaki. Karena Kristus menuntut kita, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Itu kalimat Yesus pada orang percaya. Dia sudah memberi kita modal sempurna. Di mana modal sempurna? Di penebusan dosa. Maka dengan modal sempurna kita bisa hidup sempurna. Yes, karena modalnya sudah ada. Modalnya penebusan dosa. Tapi itu dosanya saya itu ditebus, Pak, saya sudah bertobat, tapi nggak bisa-bisa itu. Saya ragu pertobatanmu. Please orang Kristen, cermati baik-baik. Paling tidak kau berdialog dengan batinmu. Tanya, sejauh mana kau bersih di hadapan Tuhan, sehingga engkau selalu mandi dengan firman itu. Makin bersih dan makin bersih, menemukan kebenaran sejati itu, sehingga keunggulan Kristus ada juga di dalam kita. Oleh karena itu, terang benderangnya kesaksian Alkitab, keutamaan Kristus atas makhluk spiritual, nyata juga di dalam keutamaan Kristus atas nilai-nilai spiritual. Saudara-saudara, spiritual tidak bisa diukur. Sekarang ada orang tes IQ, itu intellectual question. Tapi ternyata IQ juga tidak bisa diukur. Karena IQ minus EQ katanya juga payah, emotional question. Artinya, tidak ada satu bisa berdiri sendiri untuk menyatakan orang itu hebat atau bukan. Ya. Lalu ada lagi bikin adversity question. Adversity itulah daya tahan mental. Ya. Lalu ada lagi kemudian spiritual question. Kecerdasan spiritual. Omong kosong besar bisa mengukur itu. Sebetulnya apa yang dites dari tiap orang hanyalah menemukan orang ini baik atau tidak baik, itu moralitas. It's not a spiritualitas. Itu beda. Tapi dunia kita sudah posmo, semua bisa dibedah dan dijelajah. Karena manusia menjadi Tuhan yang bisa menilai semuanya. Itulah mirisnya. Repotnya orang Kristen menelan mentah-mentah dan memakai semua istilah itu. Kalian tidak akan ketemu itu di Alkitab. Konsep itu nggak dikenal. Manusia unggul pada dirinya hanya ketika dia bisa kembali kepada hakikatnya sebagai gambar dan rupa Allah. Dia menemukan keutuhannya. Karena ternyata kecerdasan tertinggi manusia adalah menemukan jati dirinya. Siapa aku? Tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang mengenal Allah. Apakah manusia begitu bodoh? Sampai tak pergi cari, sampai tak tahu siapa dia? Yes. Karena bodoh di dalam Alkitab selalu muncul berulang dari PL sampai PB. Bodoh tidak mengacu IQ yang rendah. Bodoh adalah ketidakmampuan mengenal Allah. Bagi Yunani, Kristus adalah kebodohan. Dan yang bicara Paulus bukan orang bodoh, orang pinter yang pernah ngomong di Areopagus, dan orang Yunani tidak bisa membantahnya. Saya suka Alkitab, luar biasa. Sehingga bukan sekedar bela diri, tapi mampu dengan capacity yang luar biasa membungkam mulut orang-orang pintar pada waktu itu. Orang pintar kolong langit ini, orang pintar dunia ini ada di Yunani, disarang di Areopagus. Paulus datang. Ini kalau kita bilang ini ya, menang main di kandang lawan, seperti Arab Saudi menang.
Saya dengar-dengar sayang 21 ya, mestinya 41. Jujur saja, supaya belajar yang di atas ini. Saya dengerin radio, dan tadi saya mau masuk, gak bisa Pak Suri, gilirnya udah banyak. Semua orang komentar permainan gini, harus begini, harus begitu. Semua dikomentarin pemain. Saya bilang, kenapa kalian komentari pemain? Saya mau ngomong. Gampang kalau Indonesia mau menang. Ganti saja 11-11-nya. Ambil dari luar negeri, bayar Messi, jadikan penyerang kita. Ganti warga negaranya. Menang kita pasti kan? Berapa pemain kita yang unggul-unggul, yang muncul-muncul justru pemain luar semua. Kita nggak punya sekolah disiplin sepak bola yang bagus. Pengurusnya ribut terus. The last minute pengganti aja, pelatihnya ganti. Ketua PSSI-nya ribut. Tapi kemudian senyap. Saya juga nggak ngerti ada apa. The last minute pagi-pagi manajer mengundurkan diri. Hebat ya PSSI. Keren. Mental, moral, intelektual downgrade. Sayang. Andai kata saja orang mau belajar menyangkal dirinya, dia akan menemukan keunggulannya. Mengapa memperebutkan barang busuk? Orang mau ambil silakan. Mungkin itu emas. Tapi orang yang dengan serakah mengambil emas, emas pun akan jadi malapetakannya. Tapi orang yang rela melepas emas demi harga dirinya, dia tidak akan pernah terhina. Itu harus kita pahami baik-baik. Maka kita bisa melihat keunggulan Kristus itu luar biasa. Kamu ambil nyawaku, ambillah. Bapa, dengan rela kuberikan nyawaku dan tidak akan kupertahankan. Keutamaan atas spiritual. Pertama ketika Yesus mengkritik orang-orang Yahudi di Matius pasal yang ke-15. Ya. Bagaimana kemudian dia mengkritik orang-orang Yahudi di dalam ibadahnya di ayat 9. Dan menyebut ibadah mereka sebagai ibadah omong kosong. Ini mengagumkan sekali ya. Sehingga dia mengatakan, percuma bangsa ini beribadah kepada aku dengan mulut bibirnya, tetapi hatinya jauh dari aku. Mereka hanya mengutamakan ajaran manusia. Maka secara spiritual ada ibadah? Ada. Tapi rupa-rupanya ibadah itu ritual minus spiritual. Jadi bisa loh orang menjalankan ritual tanpa spiritual. Padahal kalau kita bilang kegiatan ini kegiatan spiritual, bukan? Kegiatan agama, ke gereja, berbakti. No, bisa jadi ini cuma ritual minus spiritual. Baju agama, bungkus agama saja menyebut ini kegiatan spiritual. Saya suka kalimat Yesus, percuma beribadah padaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan hanya ajaran manusia. Ayat 8 dikatakan apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Spiritualnya apa? Nothing. Jadi bukan rendah loh. Nggak ada. Percuma. Kurang bagus mereka beribadah. Masih enak ya. Ada poin walaupun 3 atau 2. Ini 0 bahkan mungkin minus. Percuma. Jadi nyanyi-nyanyi orang Yahudi itu percuma. Berpuasa mereka sehari 2 kali percuma. Berdoa mereka percuma. Doa mereka, puasa mereka jelas lebih hebat dari kita. Tapi mereka dibilang Tuhan percuma. Bagaimana kita? Nggak kebayang aku. Tapi heran, orang Kristen masa kini selalu merasa diri lebih hebat melayani Yesus. Padahal soal disiplin kita kalah dengan orang Farisi. Sorry susu. Jauh. Kita nggak menang lawan Farisi dalam soal ritual. Disiplin rohani mereka dalam tanda petik ketat. Tapi dalam kegiatan keagamaan mereka puasa, memberi perpuluhan, semuanya completely mereka lakukan. Tapi no spirituality. Tuhan membuangnya. Maka waktu Yesus bilang percuma, dialah yang utama dalam spiritual, dan dia melihat kepalsuan itu. Ketika 2 orang datang berdoa, yang satu berkata, Tuhan, aku Farisi, beruntung aku bukan pemungut cukai. 1 minggu aku puasa 2 kali. Wis keren ya. Kalau kita tambah lagi perpuluhan apa semua beres. Selesai. Lalu datang si pemungut cukai. Dia tak berani mengangkat tangannya apalagi menengadah ke atas. Ditundukkannya kepalanya dan berkata, Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini. Lalu Tuhan menatap dia dan berkata, sesungguhnya orang inilah orang benar, doanya sampai ke surga. Spiritualitas
yang tinggi ada pada pemungut cukai, bukan Farisi. Dan Kristus lebih tinggi karena bisa menilai spiritualitas dari orang berdua ini. Luar biasa. Sehingga di dalam pemikiran-pemikiran seperti ini, saudara yang kekasih, apa yang kita lakukan, yang mesti kita jalankan dalam hidup kita, bagaimana bergerak dalam kehidupan kita, memikirkan kebenaran itu menjadi sangat luar biasa. Saya mulai membayangkan orang-orang Kristen masa kini yang kalau berdoa, angkat tangan, angkat wajahnya, merasa dekat dengan Allah tanpa ada rasa takutnya, tanpa ada rasa hormatnya, dan kata-kata doanya pun sangat mengerikan. Tuhan pun diaturnya. Sebetulnya menakutkan. Kalau kita belajar kebenaran itu mengerikan sekali, menakutkan sekali. Tetapi disitulah kita bisa melihat, disitulah kita bisa bergumul betapa amat sangat kacaunya kita ini. Saya mulai membayangkan kalau Yesus datang, habislah kita satu persatu semua, bental kita semua. Mungkin saya pun sudah nggak boleh lagi berdiri di mimbar. Karena itu ayo kita asah seluruh apa yang ada pada diri kita, ketajaman spiritualitas kita, supaya kita jangan kena hardik oleh Tuhan yang hidup itu. Supaya hidup kita berkenan kepadanya, berjalan di jalannya. Camkan itu, pikirkan itu. Oleh karena itu bagaimana dia mengkritik ritual manusia menjadi satu kritik yang luar biasa. Spiritualnya itu betapa minus, betapa tidak ada di dalam diri manusia itu sama sekali. Nothing. Nah jadi saudara-saudara, di dalam seluruh ibadah, di dalam seluruh konsep ritual kehidupan orang beragama, maka tahulah kita, Kristus ada di atas segala-galanya. Spiritualitas inilah yang harus kita hidupkan. Spiritualitas inilah yang harus bertumbuh berkembang dalam karya kita. Yuk pertajam, yuk diasah betul. Ayo dilatih betul sehingga kita punya nilai yang tinggi. Sensitivitas kita terhadap kebenaran itu harus kuat. Janda miskin adalah model manusia dengan spiritualitas yang tinggi. Di kemiskinan ia mampu memberi. Nggak akan ada penjelasan soal itu. Jangan ukur SQ-nya berapa itu. Kalau kau mau ukur spiritual quotient-nya, SQ-nya Singapore Airlines saja kau ukur. Tak akan mungkin kamu bisa ngerti itu. Sampai jungkir balik pun dijelaskan, tak akan bisa kau paham. Nabi Rasul punya keunggulan spiritualitas yang hebat. Paulus berkata, bagiku hidup Kristus, mati apa? Keuntungan. Waduh, itu lompatan melewatin tataran nilai yang ada itu. Semua kita berjuang untuk hidup, berusaha umur panjang. Bagi dia no, that is my profit. I want to take my profit. Wis kan? Dia mau mengambil untungnya itu. Apa untungnya? Kematian di dalam Kristus. Beda ya. Spiritualitas yang tinggi akan membuat orang punya kualitas hidup yang bagus luar biasa. Tidak terikat pada nilai-nilai materi. Materi ada boleh, itu alat bukan tujuan. Materi bukan segala-galanya. Materi itu bisa diinjak-injak. Saudaraku yang kekasih, itu kehidupan kita. Oleh karena itulah mari kita berkelahi dan mari kita lakoni dalam keseharian kita. Bagaimana berjuang dalam hidup ini. Saya kemarin pas lagi di Singapura, pergi sama istri, lagi ada waktu kosong jalan. Kita pergi ke Chinatown. Saya masuk ke satu tempat, ya. Di situ memang udah jualannya second semua apa. Patek Philippe, Rolex, jam-jam tangan mahal semua lah ya, second hand tapi. Kita ngeliat second hand, saya ngeliatin yang model ini, ngeliat gitu ya, gila ya. Berapa modelnya tulis yang model lama 5 ribuan, yang ini 10 ribu lebih, ya 11 ribu. Bekasnya ini, terus lihat, oh ini komplit kotaknya apa, terus lihatin. Saya terus mikir ya, kalau aku beli ini satu, ya, ambil yang 10 ribu. Berarti habis uang kira-kira ya 7.000 sekian, 8.000 lengkap 80 juta gitu ya. Terus 80 juta ini taruh di lemari kan ya, kepakainya kan cuma sekali gitu. Lalu saya pendeta, kira-kira benar apa enggak ya?
Saya berdialog dengan diri saya. Mungkin kalau saya paksa-paksa saya masih bisa beli. Tapi saya mulai bertanya, kira-kira saya sayang gak sama harga mahal ini? Akan sayangnya. Lalu saya mungkin jaga. Bisa jadi saya lebih sayang itu daripada istri saya lama-lama. Yang diurusin, yang dipale-pale koleksinya. Tapi mulai saya pikir loh. Lalu selesai itu saya jalan lagi, tanya lagi, wah ini sekian. Edan-edan ya, itu harga second semua. Ya ada Patek Philippe sekian, ini sekian, ini sekian. Ya udah selesai. Terus kita pergi jalan. Sembari saya pikirin terus, bagaimana orang hidup dan melakoni itu. Lalu saya ingat diskusi saya dengan seorang rekan saya. Aduh Pak, gila pembantu saya. Kenapa? Kemarin kita nggak ada pembantu. Hansip kasih orang depan, katanya ini ada yang mau cari kerja. Dia bilang tahu kampungnya, kita terima untuk sementara. Tapi kalau bagus kerja terus. Ya, nggak sampai seminggu. Kamar saya dia masuk, liwat. Yang liwat apa? Ya jam cincin. Ya, dia nggak pernah tahu jam murah kan. Terus cincinnya, aduh, itu cincin dari lelang lagi. Ya sudah masuk di listrik. Ada sertifikat. Ya, saya nggak tahu batunya itu apa pada waktu itu. Emang berapaan tuh harga cincin? Ah, 3M lah Pak. Terus saya mikir cincin 3M mukanya kuyup. Saya cuma bilang sama dia gini, mungkin Tuhan ngingetin lu supaya persembahan lebih baik lagi. Bapak ini nggak gue bercanda. Tetapi waktu kita kemudian berdiskusi, saudara, total saya itu cuma 4-3 barang yang diambil dan gampang dikantongin ya. Masuk ke kantongnya, kawan ini lalu jalan, nggak perlu bercuriga kan? Bagaimana polisi mau lihat dia nggak bawa koper? Cuma cincin, jam tangan masuk sini, jalan gojok-gojok, berapa M itu? Lalu saya mulai ingat betapa dia memang resah karena cari jam itu akan susah. Ya, karena harga-harga jam gitu kan sangat limited, harganya sangat mahal begitu ya. Mau beli pun ada uang pun belum tentu ada barang. Ada barang belum tentu orang mau jual. Saya juga belakangan baru ngerti. Si Anu punya ini, isunya punya, ada juga barang-barang tertentu yang ternyata dikoleksi, alasan mereka gitu. Pak, kalau koleksi ini ada guna deh Pak. Beli sekian miliar, bisa jual sekian miliar, nanti harga naik, tinggal kita aja mau lepas apa. Ya, barang-barang limited rupanya mereka mainannya begitu. Nah, jadi pada waktu saya berpikir kecintaan orang terhadap materi itu sangat kuat. Bagaimana bisa mencintai yang spiritual? Omong kosong. Perbudaklah seluruh harta bendamu, perbudaklah seluruh asetmu, perbudaklah seluruh harta milikmu. Tapi jangan pernah memperbudak dirimu. Ya, hanya untuk mendapatkan seluruh apa yang kita inginkan. Berkelahilah, main di level secukupnya saja kan sudah oke ya. Sehingga bagaimana kita berkelahi dan bagaimana kita berjuang menjalani kehidupan kita. Inilah pergumulan yang harus kita lakoni, saudara. Dan bagaimana kemudian Kristus dikatakan menjadi ukuran ritual dan spiritual yang benar di mana umat itu terikat. Yohanes pasal 15 ayat 6 dan 8 mengatakan dan menggambarkan kita adalah ranting dari pokok anggur yang benar itu. Kristuslah pokok anggur yang benar. Hidup itu, spiritual itu. Kesitulah kita menempel. Sehingga Yohanes di pasal 15 ayat 6 dan 8 mengingatkan kita, tanpa dia spiritualitas kita tidak ada, mati. Hanya di dalam dia spiritualitas kita bisa hidup dan bertumbuh, berbuah. Ternyata pergumulan kita menjadi pergumulan yang sangat serius, ya. Ini ayat 6-nya, kemudian 7 dan kemudian 8, ya. Bagaimana mencerminkan kepada kita hidup di dalam pergumulan dan bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan. Menyatu. Sehingga apapun yang kita minta Tuhan berikan. Tetapi spiritualitas yang sehat, mintanya apa? Ayat 8-nya itu jangan dilupakan. Berbuah. Dengan demikianlah kamu akan dipermuliakan. Apa? Kamu akan memuliakan Bapamu dengan hidup apa? Berbuah. Hidup kita ternyata digugat, berkelahi dan berbuah. Kita ini hidup, saudara, persis seperti orang di panggung. Lalu di panggung ini semua orang lihat kita. Lalu itu seperti fashion show atau fashion show atau apa Indonesian Idol, kayak apalah kompetisi ya. Lalu ada juri, ada orang mulai menilai siapa yang jadi juara kan? Pasti yang terbaik kan gitu. Bukan yang terbanyak SMS-nya ya.
mesti yang terbaik kan. Kalau sekarang kompetisi udah nggak tahu lagi dah. Menang karena apa? Menang karena SMS. Kan gitu. Bukan lagi menang karena memang dia the best. Ya. Nah, ketika menang di ajang kompetisi seperti itu, orang menang. Ya, ini luar biasa. Karena memang sebentar ya, saya agak sedikit lari. Ini cara pusmu menarik ya. Orang bisa juara siapa saja asal punya masa banyak. Dan orang punya masa banyak akan memberi income banyak. Stasiun TV itu satu kali putaran satu periode yang paling tinggi dulu pernah 150 miliar profit dari pulsa. Gila ya. Makanya putaran itu selalu dibikin makin panjang, makin lama, makin seru yang dukung. Makin seru yang dukung. Ya. Wah, gila-gilaan orang SMS. Dari mulai kirim sampai pakai nomor 3 kartu kali itu 5 kartu ya, ganti lagi kartunya. Kalau satu nomor satu suara 5 kartu supaya bisa kirim 5 suara. Dan apalagi kalau sudah menyangkut kabupaten, lalu provinsi pertandingannya. Waduh, apalagi ada Bupati Gendeng digerakkan semua, lalu semua bergerak, semua mendukung. Satu kabupaten berapa duit itu pulsanya? Gila itu ya. Itu jutaan SMS loh. Nah, kalau di total sekian kali putaran, berapa puluh juta SMS itu? Tinggal kalian hitung pulsanya. Premium call itu kan ya. Saya dulu nggak pikir dangdut itu bisa dapat 70 M. Sorry, dangdut malah lebih tinggi waktu itu. Yang tinggi itu yang dangdut. Kenapa? Orang dibuat menjadi Tuhan. Kita yang menentukan dia menang apa enggak kan? SMS kita ini. Hanya karena sukanya kita. Sebetulnya sih suaranya jelek ya. Dan suaranya juga kita nggak tahu lah bagus apa jelek. Karena kita juga nggak tahu nyanyi. Udah lebih parah lagi lah kira-kira ya. Pokoknya aku suka dia. Dan bisa terjadi. Nah, pada putaran-putaran seperti itu, saudara, inilah kompetisi masa kini. Bukan quality, tapi quantity. Ya. Saya ingat dulu American Idol memenangkan John Huang namanya satu ya. Ya elah kalau nyanyi pales. Dan itu. Akhirnya waktu dimenangkan tanya, waktu wawancaranya itu saya geli setengah mati kesimpulannya. Kenapa menang? Banyak yang kasihan. Nyanyi, orangnya gemuk lucu gitu. Migran, jadi seorang orang tinggal di Amerika gemuk, culun-culun mukanya. Memang ngeliat mukanya ya lucu ya, kasihan campur aduk lah ya. Mengharu biru rasa gitu. Juara American Idol. Itu juara skandal kali ya. Saya juga gak ngerti deh. Bener juara tuh orang. Ya terus pergi ke Hong Kong, ya jadi geli aja dengerinnya, nyanyi belecak-belecak, tapi itulah dia. Menang. Ya, makanya kalau wajahmu tanggung ya jangan tanding. Kalau mau ganteng sekalian atau lucu sekalian ya. Ini jelek-jelek, culun-culun, lucu-lucu, apa boleh bisa. Ada harapan menang itu. Kalau tanggung-tanggung gantengnya kalah punya deh. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang di dalam nilai seperti itu, quantity bukan quality. Padahal Tuhan menuntut spirituality pasti melahirkan apa? Quality. Without spirituality, no quality. Kalau quantity bisa ya, pintar kamu bisa, tapi jahat bisa nggak? Bisa. Orang pintar minus moral, quantity tinggi, quality payah. Orang kaya bisa, minus moral banyak. Spirituality itu berbicara tentang quality. Tidak tentu kamu kaya, janda miskin itu contohnya. Spirituality the best. Tapi quantity nggak ada ya, janda miskin. Ingat Elisa, tidak diambilnya sepeser pun dari Haman. Karena si kafir itu jangan sampai bilang dia bisa beli Allah. Lalu kita nggak mikir sampai situ ya. Elisa mikir. Gehazi yang no spirituality. Majikanku bilang memanipulasi. Langsung Elisa bilang apa? Gehazi, kau dapatkan itu dari Naaman, kau dapatkan juga pustanya. Berubuk langsung dia pusta. Kadang-kadang saya juga suka begitu ya, kalau Tuhan kasih ya. Ada jemaat yang kurang ajar, kau bohong, bisu, buk, langsung bisu gitu. Hidung panjang, cucu. Jadi kayak Pinocchio gitu ya. Tetapi beda ya, era itu selalu bergerak. Kita tidak bisa lagi di sana. Karena sekarang ini ya justru mengerikan. Orang bisa bikin dosa tapi sukses. Maaf ya. Maka jangan lihat perjanjian lama atau perjanjian baru seperti Ananias gereja mula-mula kan, Sapira bohong apa? Langsung mati. Sekarang bisa menipu, mengambil uang gereja pun sukses dia. Why? Karena ketika dia mati, Tuhan bilang apa? Pergilah jahat, aku tidak kenal kamu. Loh, dia bikin mujizat loh. Itu menakutkan buat kita ya. Pelayanan bikin mujizat, berarti makin banyak mujizat yang dibikinnya, makin banyak orang tertipu sama dia. Dan Tuhan bisa biarkan.
Karena kalau memang kamu orang pilihan yang punya spirituality bagus, tidak mungkin kamu tersesat. Bisa ngerti ya? Kadang langkah kita, salah lu, Tuhan tarik, balik lagi. Waduh, aku sadar salah, lompat maju terus dan bergerak. Pergumulan hidup kita harus kita gumuli dan kita temukan kemenangan itu. Oleh karena itu, lagi-lagi spiritual manusia ternyata sangat rendah. Kelas tertinggi yang ditunjukkan oleh Yahudi dikritik oleh Yesus sebagai nothing. Mereka sudah menunjukkan bagaimana payahnya mereka. Dan terakhir saudara, kita dan keutamaan Kristus. Karena itu kita perlu berani mengkoreksi diri kita dengan kebenaran kitab suci. Ya, saya suka Alkitab ketika mengatakan janganlah serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Proses perubahan tadi, transformasi tadi dikerjakan oleh pembaruan budi. Roh Kudus memberikan reformasi terhadap diri, melahirkan transformasi dalam hidup ini. Arah hidup kita, gairah hidup kita, ya, semangat hidup kita, apa yang kita lakukan, semua itu mengalami totality demi satu. Dulu kita sangat suka dengan urusan-urusan duniawi, tapi makin lama makin bergeser. Dulu kita sangat puas kalau sudah bisa memuaskan keinginan daging kita, tapi lama-lama bergeser. Right? Dan akhirnya arah kita kepada Tuhan itu. Wow, indah ya. Temukan itu dalam kehidupan kita, susah. Yang kedua, bagaimana kita belajar berani melepaskan topeng-topeng rohani yang selalu menyenangkan, namun saat yang sama juga mematikan. Memang menyenangkan pakai topeng rohani. Saya pendeta, kalau salam kalian di sini, tidak mungkin saya tidak senyum kan? Pasti aku senyum. Tapi belum tentu aku suka sama kalian. Apalagi kalau kau bikin aku jengkel kan? Lihat mukamu udah kesal aku, tapi mesti aku salam juga kan? Nggak akan aku bilang aku jengkel ngeliat kau, nggak berani aku. Daripada geger sini, ya aku salam lah kau. Selesai kau jalan. Mungkin kau pikir begitu juga Pak Big Man ya. Padahal aku udah bikin dia jengkel di salamnya aku. Kau memang kutipu, Tuhan gak bisa ditampar Tuhan aku. Itulah urusan hidup ini. Topeng ini mesti dilepas. Minimum saya mesti berani berdoa dan berkata, Tuhan, ampunilah tadi. Cukup berkelas aku waktu salaman itu ya. Tapi kau tahulah hatiku ini kan, udah bengkoknya sebetulnya. Luruskan Tuhan. Gak suka aku ngeliat muka kawan itu. Tapi entah kenapa ada pula di situ mukanya itu. Terpaksa aku lihat, datang pula lagi. Terpaksa aku salam. Aku pendeta, tak mungkin ku bikin malu. Tapi hatiku jauh, ampuni aku. Aduh berat loh. Maka kadang ya, kalau kalian pikir pendeta itu unggul ulung, sorry. Saya harus personal, seringkali habis pelayanan, seringkali mesti berdoa lagi. Aduh Tuhan ampun. Ya. Entahlah ini kurang, entahlah itu kurang, banyak hal yang mesti digumul. Kadang-kala khotbahku pun menampar mukaku. Kau ngomong begitu, tidak semua itu kau lakukan. Plus, rasanya habis ya. Jadi jangan kalian pikir saya berkhotbah cuma kalian yang dihajar-hajar, aku pun dihajar. Itu proses. Tidak mungkin kalau kita mau peka terhadap suara Tuhan, habis kita terbanting-banting. Ingat, khotbah itu gampang, gak susah itu. Kulatih kalian bisa berkhotbah di sini. Lebih hebat dari banyak pendeta lain. Saya bisa latih. Tapi hidupmu jadi benar, aku nggak tahu apa-apa lagi nih. Nggak berdaya, jangankan hidupmu, hidupku saja payah untuk mau dikendalikan ini. Itulah perkelahian. Buka ya topeng satu-satu. Kalau makin tebal topengnya, makin nyaman kita. Akhirnya terbiasa pakai topeng. Jangan. Ya, kita belajar melepas itu. Dan yang terakhir, bagaimana menumbuh kembangkan nilai ritual dan spiritual secara berimbang dan benar. Jangan kejebak pada ritual lalu berpikir kita sudah menjalankan spiritual yang benar. Ada orang nyanyi bagus, semua bagus, ya ritualnya spiritual no. Tapi ada juga orang nyanyi jelek, berantakan sebetulnya. Tapi ritualnya jelek sekali jadinya, tapi spiritualnya sebetulnya jujur. Cuman itulah kapasitinya. Tapi alangkah indahnya kalau kemudian yang bodoh-bodoh ini juga belajar gitu ya. Kemudian jadi pintar dan bisa memberi yang terbaik, paling tidak terbaik menurut kapasitasnya, tidak seperti orang yang lain. Semua bisa kan ya? Tinggal kita mau belajar apa enggak, mau memberi yang terbaik apa tidak. Saudara tidak usah jadi orang lain, tapi apa yang Tuhan beri pada kita. Ingat ya, kalau 2 talenta dituntut 4, 1 Tuhan nggak minta 4, 2. Tapi kalau 5, jangan main-main kau, Tuhan minta berapa? 10.
Kok banyak amat? Stop, kamu dapat 5. Nah, kita ukur diri kita, ayo kita lakukan. Saya percaya amat sangat kalau kita berlomba melakukan kehendak Tuhan itu, hidup kita akan indah. Amin. Biarlah hal ini menjadi cerminan bagaimana kegairahan kita terhadap spirituality yang Tuhan Yesus Kristus sudah demonstrasikan, sehingga hidup kita betul menjadi unggul. Sehingga kalau Tuhan datang dan berkata pada kita, kiranya dia berkata apa? Di Alkitab bilang apa? Sabaslah engkau, hai hambaku yang baik. Mari sini masuk pesta perkawinan anak domba Allah. Biar itu menjadi kerinduan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Ketika kami merenungkan firman-Mu, ketika kami menapak tilas langkah-langkah, ketika kami menjalani hari-hari, tersentaklah kami. Kami seringkali jauh dari apa yang Tuhan mau. Karena itulah kami berdoa, ya Tuhan, tolong kami, tuntun kami, bimbing kami di kehidupan kami, supaya hidup kami berkenan kepadamu, melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kami, supaya sungguh spirituality yang benar, sehat sesuai Alkitab itu tumbuh di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga gereja-Mu, rencana kerja, program-program yang ada. Rekan pengerja, pengurus, beri kami kesehatian, tanggung jawab penuh untuk apa yang Tuhan percayakan. Dan kami berdoa supaya Tuhan kiranya tolong kami tidak terjebak pada rutinitas agamawi, melakukan apa yang harus kami lakukan karena keagamaan. Tuhan tolong supaya di dalam ritual kami spiritualitas itu pun hidup. Kami serahkan hidup kami. Kami berdoa untuk jemaat, berkati sertai. Yang sakit biar Tuhan menjamah, memberi mereka kesembuhan dalam keadaan kehendak Tuhan. Yang lemah biar Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mempunyai pergumulan Tuhan memampukan mereka melewatinya. Persoalan pekerjaan, ekonomi di kehidupan jemaat-Mu, Tuhan campur tangan. Tapi ajar juga kepada kami untuk tak hanya berkeluh kesah, berteriak ke surga, tapi belajar meneropong diri, melihat tiap apa yang menjadi tugas kewajiban kami, sehingga kami bergerak seperti apa yang Tuhan mau. Maka kami akan tahu betapa besarnya berkat-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam surga. Amin. Kita bangkit berdiri saudara, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Mari jemaat, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidupnya kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.